Yang kecil masih kuat jalan. Mas Keke sudah menyerah, minta digendong. Mas Keke ini kalau udah jalan, digendong, ayahnya nggak boleh berhenti. Adik. Hijau. Oke, Sobat Next. Sekarang kita mau meluncur ke Curug Ciberem. Berangkat dari rumah itu jam 4 pagi. Semoga di perjalanan ini lancar. Di Bogornya nggak ada penutupan jalan. Kita berburu dengan waktu, soalnya biasanya kalau udah jam 7 pagi itu di sana ada penutupan jalan. Iya, jalan. Nanti kita masuk tol sebentar lagi. Oke, meluncur kita ke Cibodas menuju Curug Ciberem. Mengisi cuti kerja saya kali ini, saya sekeluarga berencana melakukan perjalanan menuju ke beberapa destinasi. Berangkat dari rumah sebelum terang, kami meluncur ke arah Bogor. Jadi, kami memang sengaja berangkat jam 4 subuh agar tidak terkena buka tutup jalur ke arah puncak. Yap, destinasi pertama yang kami tuju adalah salah satu curug yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Curugnya berada di ketinggian 1675 mdpl, yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga para pendaki Jabodetabek, karena akses menuju curug ini searah dengan jalur pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Dan sekitar pukul 5.30 pagi kami pun keluar dari tol Jagorawi. Oke, Sobat Next, akhirnya setelah 1,5 jam perjalanan dari Tangerang, kita keluar tol dan ini memasuki wilayah Bogor. Sekarang kita tinggal menuju ke Cibodasnya. Masih lancar sih selama ini perjalanannya. Kita memang kalinya itu perjalanan subuh, jadi berharap sampai di Bogor ini sebelum jam 6 atau sebelum jam 7, jadi belum ada penutupan jalan. Setelah memasuki kawasan puncak, kami memutuskan untuk mencari sarapan terlebih dahulu sebagai sumber tenaga sebelum memulai trekking di destinasi yang kami tuju. Oke Sobat Next, ini kita udah mau nyampe di pertigaan yang arah mau ke Cibodas. Sekarang jam 6:30 kita mau sarapan dulu, rencananya mau makan bubur di sebelah nih. Oke, kita udah selesai sarapan. Sekarang jam 7 kita lanjutin lagi perjalanan menuju ke Curug Ciberem. Oke, ini pertigaan SUD Cimacan. Kita belok ke kanan, masuk ke kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango via Cibodas.
Oke, di sini kita harus bayar retribusi tiket masuk kawasan Taman Wisata Cibodas. Atau di berapa nih tiketnya untuk hari Minggu? 2 dewasa. Punten kan? Ada uang 1.000 Pak? 1.000 ada kayaknya. 1.000. Ya, makasih ya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Jadi untuk tiket masuknya itu, tiket masuk kawasan kita bayar 29.000 di hari Minggu ini. 29.000 ini apa nih? 5.000 tiket kendaraan mobil, 12.000 untuk tiket perorangan, 12.000. Berarti 12, 24 tambah 5, 29, betul. Sip. Masih ada parkir, saya mau ke ini Ciberem. Oh, di Golok bisa? Oh iya, makasih ya Pak. Setibanya di kawasan Cibodas, terlihat parkir kendaraan begitu penuh. Karena tujuan kami adalah ke Curug Ciberem, kami pun diarahkan untuk parkir di area dekat gerbang masuk pendakian atau di sekitar Bukit Golok. Tadi kata bapaknya yang di parkiran di bawah di sampingnya kantor Taman Nasional, kalau mau ke Ciberem kita diarahkan untuk parkirnya di Bukit Golok. Mudah-mudahan bisa. Oke, ini gerbangnya. Ya. Bapak kan di atas tuh ada orang ibu-ibu jalan. Kan selamat datang tuh. Bapak bisa putar balik dulu, bisa di parkir di sebelah kanan. Oh, kanan. Agak mepet kanan aja tuh ada truk. Oh iya, makasih ya Pak. Itu yang udah selamat datang kebuka Pak. Iya. Ya, bayaran nanti di sana. Nah, kalau cuma Pulang aja ya. Pulangnya kalau mobil kan. Iya, makasih ya Pak ya. Oh, itu jalan sana. Parkir langsung balik ya? Ya. Kanan. Iya. Kesini balik lagi nih. Iya, trekking punya bambu-bambu ini loh ya. Oh iya. Lebih ini ya, ramah lingkungan. Oke, Sobat Next, ini tadi kita sampai di parkiran. Ini mobil kita parkir di sini. Kita sampai di parkiran tadi itu jam 7:30 atau jam 7.30 pagi. Ini kita sekarang mulai trekking jam 8. Tadi kita siap-siap dulu pakai sepatu, pakai aksesoris gendongan nih kalau misalkan anak capek, sama barang bawaan, minum, terus barang-barang anak, cemilan dan lain-lain. Kita bawa, saya bawa, istri saya di depan juga bawa. Ini dia. Tuh, Mas GG udah semangat jalan, dah jauh banget di depan dia. Lima menit kita jalan sampai di gerbang selamat datang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ini Mas GG udah mulai naik duluan sendiri. Hati-hati Mas. Ayo adek menyusul sama bunda. Hati-hati, bangun. Fokus depan, bangun. Anak-anak kalau udah
ngelihat trek kayak gini, semangat jalan. Pengen jalan sendiri. Kita tungguin dia kuatnya sampai berapa lama jalan sendirinya. Nanti kalau udah capek pasti minta gendong. Oke, 3 menit jalan dari gerbang selamat datang tadi. Kita sampai di pos registrasi, kita bayar di sini untuk menuju ke Curug Ciberem. Isi Pak, mau ke Ciberem 2 orang dewasa 37. Kalau anak-anak di bawah 5 tahun nggak perlu punya? Iya. Berapa tadi Pak? 2.000. Waduh, nggak bawa Pak. Nggak bawa dompet, saya bawa uang lagi. Nggak apa-apa lah, biarin. Dipasin aja begitu. 40 siap, nggak apa-apa. Ya, sama-sama Pak. Ini saya udah bayar tiket masuk untuk ke Curug Ciberem. Untuk satu orangnya itu 18.500. Jadi kita tadi bayar 2 orang dewasa 37.000. Ini tiketnya. Nanti yang kecil ini dikasihin ke petugas yang jaga di situ. Jadi kita tadi ada tiket yang kecil. Itu buat dikasihkan ke petugas yang berjaga di bawah tadi. Ini kita mulai start trekking dari tempat registrasi jam 8:25 menit. Ayo. Mau jalan-jalan, Pak. Awas, hati-hati. Ini Masnya udah capek. Minta digendong dia. Baru jalan berapa meter ini? Baru sebentar ya? Ntar, saya kendarin dulu ini. Katanya gendong. Gendong, ayo. Sabar. 2 menit dari Hongkong. Ayo, naik. Iya. Udah belum? Udah naik belum? Udah naik belum? Udah. Pegangan. Sabar ya. Sabar, Dek. Nanti ayah naik. Tunggu di situ aja. Tunggu aja di situ. Tunggu aja di situ. Tunggu di situ. Ini kendornya. Adek tunggu di situ. Yang kecil masih kuat jalan. Mas Keke sudah menyerah, minta digendong. Nggak apa-apa. Yang penting kita menikmati aja lah, mau digendong mau jalan. Menikmati sejuknya udara di gunung. Sekarang ini di sini temperaturnya 27 derajat Celcius. Cukup dingin. Mas Gege ini kalau udah jalan digendong, ayahnya nggak boleh berhenti, harus jalan terus. Kalau berhenti kayak gini nih. Tuh, ayo jalan lah. Nggak dikasih ampun, suruh jalan terus. Pahit. Minum dulu. Ya, adek mau. Dah, lubangnya udah hilang. Apa tadi? Lebah hilang. Oh, ayo jalan lagi. Apa, Dek? Lebah. Lebah.
ke sana jalan buntu. Ini petunjuknya. Ini ada pohon yang lumayan gede nih. Ini namanya pohon induk rasa mala. Nih, pohon induk rasa mala. Segede gini. Mungkin lebih dari 5 bentangan tangan orang dewasa ini. Gede banget. Ini ada keterangan HM5. Jadi HM itu adalah petunjuk jarak yang kita tempuh dari pos registrasi tadi. Lima menit istirahat. 1 jam tidur. Jalur pengamatan burung. Buat pemberitaan dong di minum makanan ini. Sekarang kita masih perjalanan menuju pos 1. Ini jam 9 kurang 5 atau jam 8 lebih 55 menit. Kita tiba di pos atau di shelter Tarentong. Tareng. Hah? Pakai G. Oh, Tareng. Tareng. Pos Tarentong ternyata. Tarentong. Ini dia petunjuknya. Bacanya apa itu Pak? Tareng apa tareng? Tarentong. Tareng. Oh, yang bener bacanya Tarentong. Nih, iya. Artinya apa Pak? Karena batunya itu bergelombang-gelombang. Tarentong. Gelombang. Oh. Makanya ciri khasnya. Nih. Kita ada di sini. Ini setengah perjalanan. Terus Telaga Biru. Kemudian Penyancangan. Nah, di percobaan Penyancangan ini kita nanti ke bawah ke kanan menuju Curug Ciberem. Jadi tadi ada info dari Bapak yang jualan di pos Tarentong. Itu kenapa dikasih nama Tarentong? Karena jalurnya ini batuan yang bergelombang. Kayak gini nih. Akhirnya dua-duanya udah capek, gendong semua. Ngantuk sih. Ayo Teh, Kang. Ini udah jam 9 lebih 5. Bangun jam berapa tadi? Bangun anak-anak jam 2 pagi. Adik. Capek ya tadi jalan ya? Kayaknya sekarang lemes gendong. banget. Oh, lemes tuh. Yuk, jalan lagi ya. Adek udah merem. Tidur. Ini tadi habis nanjak dari pos Tarentong itu treknya nanjak terus. Sekarang kita udah landai. Ini menuju ke pos Telaga Biru. Sekarang jam 9:30. Nah, itu dia pos
Telaga Biru. Nih, tinggal sekitar 100 meter lagi. Suara airnya udah kedengeran. Oke, setelah 1,5 jam kita jalan dari parkiran, sekarang kita tiba di shelter Telaga Biru. Telaga Biru, ketinggian 1570. Airnya jernih. Sampai kita di Telaga Biru, 1,5 jam dari parkiran di ketinggian 1570 mdpl. Lumayan pemanasan, panas-panas, keringetan, mantap. Sambil gendong anak masing-masing. Ini saya gendong Mas Gege, bundanya gendong Dek Gaga. Mantap, kita istirahat dulu sebentar di sini. Duduk dulu lah. Ini ada keterangannya. Kadangkala telaga ini tampak berlendir hijau kecoklatan, pada saat lain biru jernih magis. Tergantung pada pertumbuhan alga. Air Telaga Biru ini kaya akan nutrisi atau mineral yang berasal dari pertumbuhan banyak organis dan batuan serta tanah vulkanis yang terlarutkan. Kita tadi istirahat sekitar 10 menitan di pos Telaga Biru. Sekarang kita lanjut jalan lagi jam 9:40 menit. Habis ini kita akan melalui jembatan Rawa Gayonggong. Treknya udah mulai landai nanti sampai ke pos 2, yaitu pos Panyangcangan. Di sini lumayan banyak juga saya nemuin pohon-pohon besar yang sudah lapuk. Ini contohnya nih. Bentar deh, Mas. Nih. Ini udah pada ngelupas kulit-kulitnya. Di atas sudah nggak ada daun-daunnya, nih rawan banget roboh. Ini udah kering juga nih. Ini rawan banget roboh nih. Udah retak-retak. Oke, ini 6 menit kita jalan, kita sampai di jembatan Rawa Gayonggong. Ini jualannya hari Minggu aja, Pak? Kadang-kadang kesini hari biasa juga. Oh iya? Ramai emang yang naik? Kalau hari biasa masih sedikit. Tergantung itu, kalau misalkan ada yang camping di bawah mungkin kadang-kadang naik, kadang-kadang kesini anak-anak sekolah. Kalau hari biasa. Oh gitu ya? Pendaki juga sedikit kalau hari biasa. Kalau ramainya pendaki Sabtu Minggu ya? Ya Sabtu Minggu. Berarti Bapak jualan di sini Sabtu Minggu gitu ya? Ini belanjaannya dibawa naik turun apa? Ditinggal? Apa minuman itu ya? Oh, ada tempat ya? Iya. Siap. Oke. Bun. Ya. Lanjut jalan kita. Mari, Pak. Mari silakan Bapak. Oh, Dedek Bobo. Bobo. Bolong-bolong udah ditambah. Udah, Nih, jadi dulu saya terakhir ke sini tuh bulan Oktober 2021 waktu pendakian ke Gunung Pangrango. Di sini tuh dulunya si jembatannya ini banyak yang bolong-bolong, tapi bersyukurnya sekarang udah banyak yang ditambal kayak gini nih. Nah, ini juga baru warnanya berbeda. Jadi udah banyak yang ditambal. Baguslah, berarti perawatannya ada. Oh ini loh. Saya masih ada di sini. Yang penting kalau jalan di tulangnya sih aman sih menurut saya. Ini loh kayak gini loh. Nah GG kan di tengah nih aman. Ya. Selamat datang di Rawa Gayonggong. Pelan-pelan. Naik. Pelan-pelan. Iya. Sip. Satu lagi. Up. Lagi. Sip. Awas. Sip. Awas lubang.
Yuk pelan-pelan naik tangganya. Yuk. Yuk. Awas lubangnya banyak. Adek melek-melek dari bangun tidur langsung minta jalan. Oke. Jembatannya udah habis. Sekarang kita nanjak, nanti di ujung tanjakan itu kita udah sampai di pos Panyangcangan. Capek ya Mas ya? Mas Gege capek? Istirahat dulu. Sedikit lagi kelihatan posnya. Nyampe, iya. Sendirian aja? Ya, sama teman lagi nunggu teman di bawah. Oh, ini baru mau ke sana? Iya, baru mau naik jauh. Mau ke Curug. Tinggal beberapa langkah lagi kita sampai di pos 2. Pos Panyangcangan. Ini jam 10 lebih 10. Jadi kita dari pos Telaga Biru tadi itu perjalanan selama 30 menit. Ada yang jual bakso juga. Ada yang jual bakso. Besok masih kerja. Wah, kerja dong. Digigit deh dia. Kalau beneran badak gak apa-apa dah. Jangan ya. Pos Panyangcangan. Ketinggian 1632 mdpl. 30 menit dari pos Telaga Biru. Pos 2 ini merupakan percabangan. Kalau yang mau ke Gunung Gede sama Pangrango itu ambil arah yang sebelah kiri. Karena kita tujuannya ke Ciberem, jadi kita ambil kanan ke bawah turun. Ini enak kayak gini nih. Kalau nanjak minta gendong. Giliran Ayo mas, semangat mas. nanjak minta gendong, giliran landai pengen turun dia. Terus pengen lanjut jalan. Yuk. Jalan yuk. Pelan-pelan aja, nggak usah lari. Tinggi nih. Oh, Mbak. 3. Ya, permisi. Ternyata setelah kita turun dari pos Panyangcangan tadi, itu jalurnya kita lewat jembatan lagi nih, kayak jembatan yang di Rawagayonggong. Jembatannya udah habis. Turun pelan-pelan. Hop. Hop, sip. Habis, kita trek batu-batu lagi sampai ke curugnya. Wah, ini bisa buat ngecamp. Ini ada tempat bisa buat camping. Tungguin Dade. Mantap. Air terjunnya udah kelihatan tuh. Curug Ciberem. Wow.
Akhirnya sekarang jam 10 lebih 30 menit saya tiba di Curug Ciberem. Jadi kalau dari parkiran itu Curug Ciberem ini jaraknya sekitar 2,5 jam kalau kita jalan kaki dengan santai sampai di Curug Ciberem. Halo, sampai kita. Halo, sampai 2,5 jam. Sini duduk. Duduk. Sini, sama Mas Gigi duduk. Nah, sampai ya dek. Tos sama ayah. Tos, Mas Gigi. Tos, Ada air ya. air terjun ya. Curug Ciberem merupakan air terjun yang terletak di kaki Gunung Gede Pangrango. Curug ini berada di ketinggian 1.700-an mdpl. Tidak hanya Curug Ciberem, di sebelah kanan juga terdapat Curug Cidendeng yang ukurannya lebih tinggi dan langsing. Juga masih ada satu curug lagi yang letaknya berada di paling kanan, agak tersembunyi di antara dua curug tebing yang bernama Curug Cikundul. Nah, konon katanya dinamakan Ciberem karena dulu air yang dialirkannya berwarna merah. Dalam bahasa Sunda, Ciberem berasal dari dua kata. Ci artinya air dan berem artinya merah. Warna merah ini berasal dari dinding tebing curug yang ditumbuhi lumut merah dengan bahasa Latin Sphagnum gedeanum. Jika terkena sinar matahari, warna air pun terlihat berubah menjadi merah. Curug yang memiliki tinggi sekitar 40 meter ini memiliki mitos lain, yaitu diyakininya keberadaan seorang pertapa sakti yang sedang melakukan laku ritual atau bertapa. Dikarenakan bertapa yang sangat lama dan tekun, akhirnya pertapa tersebut berubah menjadi batu. Konon katanya, batu besar yang berada di tengah-tengah air terjun Ciberem ini adalah perwujudan seorang pertapa sakti tersebut. Boleh percaya, boleh tidak. Untuk fasilitasnya, di kawasan Curug Ciberem ini sudah terdapat toilet, musola, dan gazebo sebagai tempat untuk bersantai. Menikmati sejuknya aliran udara di dekat air terjun, sembari bersantai menikmati sedikit cemilan, membuat waktu tak terasa cepat berlalu. Beginilah cara kami mempererat bonding satu sama lain, bertualang ke alam, dan menikmati kebersamaan. Apa? Air apa? Enak mas. Mas Ki. Mana? A, terus ayam. C apa? Cicak. B, bebek. Terus R, E, elephant. T, tupai. Apalagi? Ular. Apa? Dah ya, yuk pulang yuk. Dadah. Akhirnya setelah 1 jam 50 menit kita di Curug Ciberem. Sekarang jam 12 lebih 20 menit kita mau turun lagi ke parkiran.
Sampai ketemu lagi di petualangan adventure selanjutnya di The Next Venture, Never Ending Adventure. Dadah. Iya, ini diikutin terus sama tawon. Baik, bawa aja ke wangi. Ini bisa camping nih di sini nih. Bisa 3 tenda, 4 tenda malah. Pelan-pelan lihat bawah. Bangun. Heeh. Ya bangun. Yuk. Kita mulai perjalanan turun lagi dari pos Panyangcangan jam 13.05. Hati-hati tinggi ini. Tinggi, awas. Di sini masih banyak lubang-lubang yang belum diperbaiki. Ayah. Apa? Wah. Wah. Ini tadi kita itu sampai di Telaga Biru itu jam 13.35. Cuman berhubung Dadek pup. Hari ini pendakian nuansa Pup. Tadi masnya pup di Curug Ciberem. Untungnya ada toilet lah. Adeknya malah pupnya di Telaga Biru. Sekarang kita lanjut perjalanan lagi dari Telaga Biru jam 13.55. Jadi tadi istirahat berapa ini? Istirahat 20 menitan buat bersihin pupnya Dadek. Perjalanan dari Curug Ciberem ini Dadek benar-benar jalan sendiri, nggak mau digendong. Ditawarin digendong aja nggak mau. Ini sekarang kita udah mau sampai di Tarengtong. Dia jalan sendiri dari Curug Ciberem sampai Tarengtong. Nggak tahu nanti kuatnya sampai mana nih. Kalau bisa sampai bawah, wah luar biasa nih adik. Jalan sendiri adik ya. Oke, kita udah sampai di shelter Tarengtong. Perjalanan dari Telaga Biru turun ke Tarengtong 30 menit. Sekarang jam 14.25. Iya. Di pos Tarengtong ada yang udah ngantuk. Liar-liar. Tinggal meremnya aja ini. tinggal back. Kalau kata orang Jawa. Apa? Nyanyi-nyanyi? Hah? Wah, bener kan? Baru beberapa langkah dari Tarengtong ada yang back tidur. Ini dia. Oh,
Wah, merem Mas Ge mau bobo nggak? Nggak ngantuk Mas Ge? Nggak. Lima 15 menit perjalanan dari pos Tarengtong, kita tiba di pos registrasi atau pos Simaksi jam 14.45. Mantap. Oke, akhirnya kita sampai lagi di gerbang selamat datang pendakian Gunung Gede Pangrango. Kita tiba di sini jam 14.55 menit. Jadi tadi perjalanan kita turun dari Ciberem itu kita jam 12.20. Tepatnya berarti durasi yang kita tempuh dari Ciberem sampai ke gerbang ini yaitu sekitar 2 jam 30 menit. Sama kayak perjalanan kita naik tadi ya. Jadi ini kita trekking ke Curug Ciberem ini sekaligus juga buat latihan anak-anak, latihan mengenal medan, latihan mengenal trek ketika pendakian. Itulah pokoknya biar anak juga bisa beradaptasi. Jadi ketika naik gunung itu udah nggak kaget lagi. Karena jalurnya kan bersahabat. Bisa melaku dewe. Bisa jalan sendiri. Kayak tadi juga adek itu pas turun dari Ciberem sampai hampir ke pos Tarengtong itu dia jalan sendiri. Mantap. Akhirnya dia minta gendong itu karena dia udah ngantuk. Udah capek. Oke, setelah kita turun dari Curug Ciberem, ini kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Bandung. Tapi sebelumnya kita mampir makan dulu. Makan di sate siapa ya, lupa namanya, daerah Cianjur. Sari Rasa. Oh iya bener, sate Sari Rasa kalau nggak salah namanya. Oke, kita ke sana sekarang. Sate Marangi. Gas, sate Marangi Sari Rasa. Gas, kita menuju ke sana. Setelah menyelesaikan trekking Curug Ciberem, berikutnya kami akan melanjutkan petualangan yang tidak kalah seru di daerah Bandung, ibu kota Jawa Barat. Tapi sebelumnya kami akan mengisi perut terlebih dahulu dengan menu yang sudah kita bayangkan sedari trekking tadi. Kuliner sate Marangi di daerah Cianjur. Oke, ini kita udah sampai nih di sebelah kanan ini. Ada sate Sari Asi kita. Oh, salah ya. Ternyata satenya namanya Sari Asi. No, ini langsung makan. Iya, masuk. Masuk, Pak Eko. Oke, udah nyampe kita di sate Sari Asi. Ternyata salah tadi. Oke, sekarang kita waktunya turun. Kita makan dulu sate Marangi di sini. Oh ya, El, boleh. Apa? Lumba. Terus? M. Mo. Monyet. Oh. Onta. The next venture, never ending adventure.